Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan atau menyampaikan sejarah tentang Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan salah satu kota di Jazirah Arab, letaknya 300 meter jarak dari permukaan laut dan bertepatan di kota Mekah yang dipandang sebagai tempat suci bagi kalangan muslim. Masjid ini salah satu masjid terbesar di dunia. Masjidil Haram berdiri sejak 638 Masehi. Allah telah mensucikan seluruh kawasan sekitar Mekah sebagaimana Dia mensucikan kota Mekah itu sendiri. Tersirat dalam sebuah kisah malaikat yang menyuruh Nabi Ibrahim untuk membatasi tanah suci dengan batu. Setelah pembebasan Makkah, Rasulullah mengutus Tamim ibnu Asad al-Qazi untuk memperbaiki dan memperbarui tanda-tanda tersebut. Kemudian diteruskan oleh para khalifah kaum muslimin sesudahnya, sehingga tanda-tanda batas tanah suci itu mencapai 943 buah yang ditancapkan di atas gunung, bukit, lembah, dan di tempat-tempat yang tinggi. Panjang kawasan tanah suci Makkah ialah 127 km persegi dan luasnya kurang lebih 550 km persegi. Batasan tanah haram tersebut adalah Masjid Ta'nim, daerah Jiranah, Al-Hudaybiyah, Nakalah, Adlat, Leban, dan Al-Haram. Sejarah ini berkembang pada masa Ibrahim dan putranya. Di sana juga Nabi Muhammad dilahirkan dan di sana tempat turunnya wahyu yang pertama kali. Masjidil Haram ialah masjid yang dibangun pertama kali untuk manusia yang ada di bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 96. Jika berbicara tentang Masjidil Haram, maka tidak akan terlepas dari bangunan yang sering disebut dengan bangunan Ka'bah. Bangunan ini dikelilingi oleh Masjidil Haram yang merupakan kiblat umat Islam dari segala penjuru dunia. Terletak kira-kira di tengah Masjidil Haram yang tingginya mencapai 15 meter. Seperti kamar besar yang berbentuk kubus dibangun oleh Ibrahim alaihissalam melalui perintah Allah, yaitu sebagai berikut. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan satupun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Quran Surah Al-Hajj. Wahab bin Muhanahib berkata, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Amalikoh, kemudian Juhrum, kemudian Qusay bin Kilab dan kabilah Quraisy. Mereka orang Quraisy membangun Ka'bah dengan begitu rame-ramenya. Kemudian orang-orang Quraisy itu berselisih ketika mau menempelkan batu Hajar Aswad. Ketika dua kabilah tersebut berselisih, maka mereka mengeluarkan beberapa argumen. Mereka mengatakan bahwa siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah itu, maka dia yang harus meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Maka ketika pada saat itu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk orang pertama masuk ke Masjidil Haram tersebut. Lalu ditunjuklah beliau. Pada saat itu beliau tidak banyak berpikir, kemudian beliau langsung menyimpan sorbannya, lalu mengangkat batu Hajar Aswadnya. Kemudian Nabi Muhammad berdiri atau naik ke atas, kemudian nyuruh dua kabilah Quraisy itu untuk mengangkat batu Hajar Aswad tersebut. Kemudian diangkatlah oleh dua kabilah tersebut, kemudian diletakkanlah oleh Rasulullah SAW. Begitu cerdasnya, begitu cerdiknya, begitu pintarnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah wafat, pembangunan dan perluasan Masjidil Haram dilanjutkan oleh para kafilah dari mulai Khulafaur Rasyidin, kafilah Bani Umayyah, kafilah Bani Abbasiyah, kafilah Utsmaniyah hingga sekarang pada masa kepemimpinan Raja Salman bin Abdul Aziz. Kemudian berikut keistimewaan Masjidil Haram bagi umat muslim. Yang pertama, saf salatnya yang melingkar hanya berada di Masjidil Haram. Salat yang safnya itu melingkar tidak sejajar. Kemudian masjid dengan desain yang segi empat. Masjid yang didesain dengan segi empat
kayaknya hanya berada di Masjidil Haram. Kemudian masjid yang begitu luas, luasnya itu sampai 550 km persegi dan menampung 2 juta umat Islam, kurang lebihnya seperti itu ketika ada pelaksanaan ibadah haji. Kemudian memiliki 4 lantai, kemudian menara yang begitu banyak. Keberadaan Masjidil Haram sangat diperhitungkan dalam Islam. Selain sebagai kiblat atau arah sholat, masjid ini juga menjadi tempat berkumpulnya manusia dari segala penjuru dunia ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mungkin sekilas sejarah perkembangan Masjidil Haram dan perkembangan Ka'bah dari saya. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.